Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham Pegas, yang kedua yaitu saham Harum, dan yang terakhir yaitu saham Med. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Pegas. Saham Pegas peragangan terakhir naik 4,35% di harga 1.560. Bagaimana dengan prospek saham Pegas? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah berada di area overbought ya, yang lingkaran tengah ini. Itu artinya sebelumnya saham Pegas ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya, setelah crossland di sekitaran tanggal 27 April 2022 ya, garis stokastiknya ini. Kalau dilihat dari MACD-nya, posisinya garisnya lagi ke atas juga ya, didukung dengan volume hijaunya yang hari ini cukup tinggi ya. Itu artinya saham Pegas ini lagi diakumulasi oleh para buyer ya. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy sebesar 61,88 billion. Kalau dilihat dari transaksi mingguannya, asing juga net buy ya, sebesar 227,86 billion. Itu artinya apa? Asing lagi akumulasi di saham Pegas ini. Oke, kalau dilihat dari grafiknya, saham Pegas ini menunjukkan tanda-tanda uptrend pendek ya. Kalau dilihat dari SMA 5 dan SMA 10-nya, sudah crossline di SMA 50-nya di sekitaran tanggal 10 Mei ya 2022. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Pegas. Kalau untuk support, tentu saja di 1545 ya. Ini merupakan resisten yang di breakout hari ini. Yang kedua yaitu di 1485. Ini merupakan area golden ratio-nya khusus koreksi untuk saham Pegas yaitu di angka 0,618. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka saham tersebut berpotensi untuk balik arah. Untuk support ketiga yaitu di 1440. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1620, ini merupakan harga tertingginya ya yang sempat uptrend sebelumnya di 7 Maret 2022. Untuk yang kedua yaitu di 1845, ini merupakan area golden ratio-nya khusus target untuk saham Pegas ini. Untuk teman-teman, apabila kedepannya saham Pegas mampu breakout di resisten pertamanya ini di 1620, maka di harga 1845 ini akan menjadi target saham Pegas berikutnya ya. Ini merupakan area golden ratio-nya juga di angka 1,618. Kalau dilihat dari candle-nya ya, dua peragangan terakhir, candle hijau itu artinya saham Pegas ini berpotensi ya untuk rebound. Didukung juga dengan SMA 5 dan 10-nya yang mampu crossland di SMA 50-nya. Itu artinya saham Pegas ini menunjukkan tanda-tanda rebound juga ya. Didukung dengan volume MACD-nya juga yang tinggi, akumulasinya juga asing cukup tinggi ya. Didukung dengan laporan keuangan kuartal 1 2022 yang masih bagus ya jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2021 ya. Untuk teman-teman ya, selama masih berada di atas area golden ratio-nya ini di harga 1485, saham Pegas masih berpotensi ya untuk balik arah. Tetapi apabila kedepannya dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap ya. Apabila menunjukkan koreksi ke bawah, silakan tunggu di area golden ratio-nya ini. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Pegas ini. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Harum. Saham Harum peragangan terakhir naik 4,28% di harga 10.975. Bagaimana dengan prospek saham Harum? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya. Itu artinya saham Harum menunjukkan tanda-tanda rebound ya, tetapi belum memasuki angka 20. Itu artinya saham Harum ini belum sepenuhnya bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound dan volumenya baru saja memudar ya. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya di saham Harum ini.
Kalau dilihat dari candlenya, dua candle hijau terakhir ya, saham Harum ini menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya setelah menyentuh ya di sekitaran area bottomnya, yaitu di harga 9.850 ya, saham Harum menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari simple moving average-nya, garis yang berwarna merah ini merupakan SMA 50-nya. Grafik saham Harum ini masih berada di bawah SMA 50, itu artinya saham Harum ini belum menunjukkan tanda-tanda uptrend ya, atau masih dalam posisi downtrend. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Harum ini. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 10.950. Ini merupakan resisten yang mampu di breakout hari ini. Untuk support kedua yaitu di 9.775. Ini merupakan area dasar ya atau bottom saham Harum ini. Untuk kedepannya ya, apabila saham Harum ini menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di harga dasarnya ini ya. Kemungkinan besar saham Harum sangat kuat ya di harga dasar ini, yaitu di 9.775 ya. Ini merupakan harga support di sekitaran 10 Februari 2022. Untuk resisten yang pertama, yaitu di 11.675. Ini juga berdekatan ya dengan SMA 50-nya. Untuk teman-teman yang tidak berani spek buy di harga sekarang, sebaiknya tunggu saja kalau sudah melewati SMA 50-nya ini ya. Itu artinya saham Harum menunjukkan tanda-tanda uptrend secara teori simple moving average. Kalau untuk resisten kedua yaitu di 12.275, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement. Dan yang ketiga yaitu di 12.850. Ini merupakan area golden rasionya saham Harum ini, yaitu apabila suatu saham mampu ya breakout di area golden rasionya ini, maka saham tersebut berpotensi untuk balik arah. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya, sangat mungkin ya untuk mampu breakout di area golden rasionya ini. Karena laporan keuangan kuartal 1 2022-nya lebih bagus ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini naik buy ya, sebesar 11,27 billion. Kalau dilihat dari transaksi mingguannya juga naik buy, sebesar 84,58 billion. Itu artinya apa? Saham Harum ini lagi diakumulasi dengan asing juga ya. Semoga kedepannya saham Harum ini mampu melanjutkan uptrendnya. Untuk teman-teman yang belum masuk, lihat saja ya di indikator stokastiknya. Apabila sudah memasuki angka 20, silakan masuk ya secara bertahap. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Harum. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham MET. Saham MET peragangan terakhir naik 3,67% di harga 565. Bagaimana dengan prospek saham MET? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya memang volumenya sudah berwarna hijau ya, tapi masih kecil. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya. Kalau dilihat dari garisnya masih datar ya, posisinya sepertinya lagi sideways. Kalau dilihat dari grafiknya memang posisinya lagi sideways pendek dan masih tertahan di SMA 50-nya, yaitu di sekitaran tanggal 21 April, di sekitaran 12 Mei, dan di terakhir ya, di 17 Mei 2022, saham MET ini tidak mampu ya untuk melewati SMA 50-nya ini dan selalu tertahan di SMA 50-nya ini. Itu artinya apa? Saham MET ini belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya secara teori simple moving average-nya. Oke, kita tentukan dulu support dan resistance saham MET ini. Untuk support tentu saja di 560 dan yang kedua yaitu di 520. Ini merupakan area support yang cukup kuat ya karena di area sini di sekitaran tanggal 13 April 2022 dan di 26 April 2022 saham MET mampu ya untuk rebound di area support ini di 520.
Untuk yang ketiga yaitu di 460, ini merupakan harga support dasarnya ya saham MET. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 590, ini area tengah Fibonacci. Yang kedua yaitu di 620, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham ya mampu breakout dan bertahan di area golden ratio-nya ini, maka saham tersebut mampu ya atau berpotensi untuk balik arah. Apabila kedepannya saham MET ini mampu, maka saham MET ini berpotensi ya untuk balik arah. Untuk yang ketiga yaitu di 665. Untuk teman-teman yang mencermati saham MET ini sebaiknya masuk ya di atas SMA 50-nya ini ya, apabila perdagangan berikutnya saham MET ini mampu untuk melewati ya SMA 50-nya ini di sekitaran harga 580, silakan teman-teman masuk ya, karena kalau dilihat dari historinya memang SMA 50-nya ini sangat kuat ya, selalu menahan pergerakan saham MET ketika mau rebound ya. Kalau seandainya dia naik terus dan mantul di area golden ratio-nya, silakan TP di sini ya. Tetapi kalau dia melanjutkan rebound-nya, silakan tahan terus ya. Selama masih di atas area golden ratio-nya, saham MET ini aman ya. Tetapi apabila dia mantul dan koreksi ke bawah, sebaiknya TP saja dulu. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy ya sebesar 10,78 billion. Kalau mingguannya juga net buy sebesar 24,40 billion. Itu artinya saham MET ini juga lagi diakumulasi oleh asing. Itu artinya ketiga saham hari ini yang saya jelaskan semuanya lagi diakumulasi oleh asing. Semoga saja ke depannya ketiga saham ini mampu ya untuk menunjukkan rebound panjangnya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham MET. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.